Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Minasan konnichiwa. Kono video kuriku shite kurete arigatou gozaimasu. Halo teman-teman, selamat datang kembali, selamat berjumpa kembali di channel ini. Channel yang membahas tentang aktivitas kekuatan spiritual, sharing experience, law of attractions, dan masih banyak lagi. Bersamaku, salam kenal, namaku Ajeng. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman sudah klik video ini. Semoga video-video seperti ini, channel-channel seperti ini dapat menjadi pengingat, dapat menjadi inspirasi dan motivasi untuk kita terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Di kesempatan kali ini aku ingin sharing ingin membagikan sebuah testimoni dari membaca sholawat Jibril untuk teman-teman semuanya, dan kisah ini berasal dari adik. Ya, kenapa aku sebut adik? Karena dia ini baru berusia 20 tahun. Nah, langsung aja ya. Semoga cerita dari si adik ini dapat menginspirasi kita untuk terus menyadarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan membaca sholawat untuk kita menggapai hajat dan keinginan kita. Nah, karena video-video ini banyak sekali membahas tentang hutang piutang, aku berharap juga video-video ini menjadi trigger dan menjadi satu buah warning agar supaya kita berhati-hati kepada yang namanya hutang piutang. Apalagi sistem hutangnya adalah riba, ya. Oke, langsung aja kita mulai kisah dari adik L ini. Jadi kisah ini dimulai dari dia itu berhutang riba di pinjol, teman-teman. Dimana pinjolnya ini lagi viral sekarang, ya. Jadi si adik ini meminjam ke pinjol. Awalnya itu 500.000, ya, 500.000 dan bisa terbayar dengan baik. Lalu kemudian limitnya dinaikkan oleh si pinjol ini, ya. Limitnya itu dinaikin karena dia bayarnya bagus menjadi 1.500.000. Nah, si adik itu mengambil lagi pinjaman, ya, memberanikan diri untuk mengambil pinjaman lagi sebesar 1 juta rupiah. Nah, 1 juta rupiah itu dia akan kembalikan dalam jangka waktu 28 hari. Pokoknya kurang lebih dari 1 bulan gitu ya. Tetapi belum sampai 1 bulan, dampak riba ini udah nyata, teman-teman. Allah memberikan teguran langsung. Allah memberikan dampak dari riba itu. Ya, jadi si adik ini kecelakaan, teman-teman, kecelakaan, dan gaji yang seharusnya dia bayarkan untuk bayar pinjol, gajinya dia gunakan untuk bayar pengobatan. Nah, akhirnya dia sakit, bed rest kan. Nah, yang namanya sakit kan ya tiduran aja, terus nggak kemana-mana, pemulihan gitu ya, penyembuhan, otomatis dia main HP, nonton TV. Nah, di tengah-tengah dia nonton TV, main HP gitu, dia ngelihat satu berita viral di mana ada seorang ayah mengakhiri hidupnya karena jeratan hutang pinjol, di mana dia harus mengembalikan 100% dari yang dia pinjam. Ini teman-teman, tentang berita ini silahkan dicari sendiri ya. Pasti teman-teman sudah tahu merek pinjolnya apa, beritanya seperti apa ya. Jadi di Sumatera, ada seorang bapak di Sumatera meminjam uang sebesar 9.400.000 rupiah. Kemudian beliau harus mengembalikan 100%, yaitu sebesar 19 juta rupiah. Nah, karena beliau tidak bisa mengembalikan, ya, akhirnya beliau ini diteror, teman-teman. Diteror dengan dikirimkan banyak sekali orderan-orderan fiktif untuk dia bayar. Sampai bapak ini menangis, sampai bapak ini gak bisa bayar gitu ya. Bahkan tetangga-tetangganya pun merasa kasihan gitu ya, simpati dan membeli apa yang orderan itu datang gitu, karena saking kasihannya ya sama bapak itu. Nah, setelah itu nggak selesai di situ, teman-teman. Terornya terus berlanjut sampai akhirnya bapak ini mengakhiri hidupnya dengan cara bagaimana aku tidak tahu. Nah, setelah dia meninggal dunia, kemudian dia dikuburkan gitu, bahkan si pinjolnya ini masih terus menagih, masih terus melakukan telepon, melakukan telepon ke keluarga segala macam juga. Bahkan keluarganya pun udah bilang kalau orangnya sudah meninggal. Bahkan si debt collector-nya itu bilang bohong, katanya bohong. Nah, dia bilang bohong pun
gak percaya. Bahkan dikirimkan foto kuburannya ya si bapak ini, gak percaya juga. Nah, viral lah cerita ini. Ada salah satu pinjol itu dipanggil oleh OJK. Nah, ini masih diduga ya beritanya teman-teman, diduga jikalau memang ada oknum atau debt collector yang demikian, dia akan bertanggung jawab. Maksudnya si pinjol ini akan memberikan tindakan tegas gitu. Namun dia mengklaim kalau teror dan tindakan seperti itu kayak mengirimkan orderan-orderan fiktif itu bukan dari prosedur penagihan dia, ya. Namun dia akan menindak tegas apabila ada oknum dari debt collectornya dia atau orang lain memberikan berita hoax tentang ini gitu ya. Jika semuanya ini akan berakhir dengan hoax, maka akan ya dipolisikan, akan diambil jalur hukum seperti itu. Nah, ini masih diduga ya, masih diduga semuanya. Namun di sini aku ingin mengingatkan teman-teman untuk tidak berhutang pinjol dimanapun itu, gitu ya. Oke, kembali lagi ke cerita adik tadi. Jadi di cerita adik tadi takut karena ngelihat berita ini kan. Nah, akhirnya dia itu mengamalkan sholawat Jibril karena dia kenal juga sama aku ya, kenal gitu. Aku berikan saran, coba deh kamu sholawatan gitu, baca sholawat Jibril gitu, karena sholawat Jibril itu kayak memberikan kekuatan aku ketika aku dulu melunasi hutangku gitu kan. Nah, dia cobalah teman-teman. Dia juga tanya harus berapa Kak Ajeng katanya gitu kan, terserah kamu sebanyak-banyaknya, semampunya gitu kan ya. Nah, akhirnya dia itu gak ngebatasin gitu. Namun dia bilang sama aku kalau dia itu sudah berhasil mengamalkan sebanyak 5.000 sekian ya, 5.000 lebih gitu ya, 5.000 lebih sholawat Jibril selama 3 hari teman-teman, selama 3 hari. Jadi si adik itu ketakutan ya, karena ada berita yang viral itu mana ketakutan dari ya pokoknya denger pinjol aja dia udah takut gitu, apalagi ada kasus yang seorang bapak mengeksekusi dirinya kayak gitu kan. Akhirnya dia itu mengamalkan sholawat itu di angka 500 lebih ya. Ini aku sekali lagi tekankan, angka itu bukanlah sebuah acuan patokan untuk kita memastikan pertolongan Allah akan datang. Yang namanya kita usaha ikhtiar langit semampunya, sekuatnya. Terserah Allah mau memberikan pertolongannya di sholawat kita yang keberapa. Kemungkinan ya yang aku rasakan adalah ketika hati kita sudah ikhlas, hati kita sudah pasrah, hati kita sudah bersih, hati kita sudah bersandar terus kepada Allah gitu, sambil bertasbih nih gini terus, insya Allah Allah akan tolong. Allah akan berikan ketika kita sudah ikhlas, sudah sudah pasrah gitu sama Allah. Kemudian dia itu kan takut ya, selama ini takut cerita sama teman, sama keluarga, apalagi sama orang tua ya kan, takut banget. Dan dia selalu cari cara apa yang bisa dijual. Sementara dia mau cari pinjaman ke sana ke sini nggak bisa karena temannya juga nggak ada. Dan dia mau usaha keluar nggak bisa karena kondisi dia sakit habis kecelakaan kan. Nah, muncullah ketenangan teman-teman. Muncullah ketenangan. Terus kemudian dia memberanikan diri ngomong sama bapaknya. Ya, bapaknya dia kalau dia punya tanggungan sekian dipinjol, dan reaksi pertama bapaknya adalah kaget teman-teman. Kaget, kenapa bisa seperti ini? Kamu masih muda, kamu kok berani-beraninya seperti ini? Bapak aja gak berani gitu kan ya, gaji berapa sih kamu berani minjem kayak gini gitu-gitu ya ceritanya ke aku ya. Nah, namun akhirnya si bapak ini pun menolong, namanya ya anak, sayang sama anak perempuan gitu ya. Ditolonglah dengan menjual perabotan teman-teman. Ini bukan kendaraan, bukan atau apa ya, tapi perabotan ya, aku tidak tahu apa itu jenisnya, namun dijualkanlah perabotan itu ya, ada beberapa jenis, dan akhirnya bisa melunasi hutang di pinjol ini teman-teman. Dan si adik itu berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, untuk tidak meminjam di pinjaman online manapun gitu ya. Lalu aku tanya ya teman-teman, aku tanya kamu perbaiki sholat juga atau baca sholat aja deh gitu kan. Dan dia bilang perbaiki sholat juga Kak. Meskipun dia sakit ya, tertatih-tatih, dia coba buat tetap sholat gitu. Kadang-kadang dia sholat pakai duduk gitu ya, sholat sambil duduk gitu ya. Nah, lalu dia dengan keyakinannya itu, karena dia mau berkorban gitu ya, karena dia sakit tetap harus ke kamar mandi dan tetap harus sholat, lalu membaca sholawat dengan sabar gitu ya. Muncullah ketenangan teman-teman, muncul ketenangan dan berani bilang sama orang tuanya,
Mungkin kalau ada orang yang bakal bilang gini, ya iyalah bakal lunas orang dia bilang sama bapaknya, ya kan? Teman-teman, sebelumnya si anak ini, si adik ini nggak berani sama sekali bilang ke orang tuanya. Bahkan dia itu kayak sempat mau kabur aja dari rumah, ya, waktu dia sakit. Tetapi karena dia membaca sholawat, ya, bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, muncullah ketenangan teman-teman, muncullah keberanian. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga yang menggerakkan hati bapaknya untuk dapat melunasi hutang anaknya. Dan Allah juga yang memberikan dorongan, kemudian melembutkan hati bapaknya untuk bisa melunaskan hutang si anaknya itu. Dan alhamdulillah sekarang sudah lunas, dan si adik itu aku kasih tahu ya tentang riba segala macam, dan dia berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dia berjanji tidak akan berbuat riba lagi. Aku bilang juga, sekecil apapun, kayak kamu punya paylater atau apapun itu, riba dan resikonya ada. Lalu dia bilang katanya, iya, dia nggak akan melakukan itu lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Aku berharap teman-teman semoga video ini dapat menginspirasi ya untuk selalu berhati-hati terhadap hutang riba, ya, karena kita nggak tahu setelah kita berbuat riba akan ada bencana dan musibah apa yang akan menimpa kita, ya. Jangan anggap riba itu nggak ada masalah. Riba itu pasti ada masalah dan pasti ada bencana di dalamnya, yakin. Itu udah automatically gitu. Dan kemudian semoga video ini juga dapat memberikan manfaat untuk kita terus bertawakal dan bersandar diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yakin, kita percaya di saat kita tidak mampu, ya, kayak si adik tadi sakit tidak mampu berikhtiar bumi, ya, mau kemana-mana nggak bisa karena kakinya sakit, nggak bisa jalan, tapi dia bersandar diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yakin kepada Allah yang maha mampu, yang maha bisa melunaskan hutang-hutang dia, yang maha bisa melunaskan hutang dia, karena hutangnya dia cuma di satu aja, ya, mohon maaf, aku sebutnya hutang-hutang, nggak ya, hutang, maha mampu melunaskan hutang dia gitu. Dan semoga video ini juga dapat memberikan manfaat untuk kita terus mawas diri dari orang-orang yang menawarkan hutang riba, ya. Aku harap semoga teman-teman semuanya selalu sehat dimanapun teman-teman berada. Mohon maaf apabila ada kesalahan, apabila ada banyak sekali ketidaksesuaian atas apa yang aku ucapkan tentang berita yang ada di Sumatera tadi tentang seorang bapak mengeksekusi dirinya karena pinjol. Mohon maaf apabila tidak ada kesesuaian, dan aku mohon maaf apabila banyak belepotnya karena aku baru saja tiba di Jepang. Rasanya lelah sekali, tapi harus tetap bikin video karena sudah beberapa hari tidak upload, tekan hari jadi hari itu. Oke teman-teman, terima kasih semuanya. Mite kurete arigatou gozaimasu nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.